Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu yang sedang menunggu kapan jadwal pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2023 akan dibuka. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah informasi tentang pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2023, di mana sesuai dengan informasi pada video ini akan segera dibuka di tahun 2023 ini. Nah, sehubungan dengan pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2023, ada beberapa daftar jurusan dan formasi yang menjadi prioritas akan dibuka dan bisa diikuti oleh seluruh lulusan S1. Bapak Ibu simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Calon pegawai negeri sipil 2023 segera dibuka. Lulusan S1 dari 7 jurusan ini punya peluang besar untuk dapat diterima menjadi calon pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, ikuti informasinya. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2023 dikabarkan akan segera dibuka setelah memasuki pergantian tahun, yaitu dari tahun 2022 ke tahun yang baru 2023 ini. Oleh karena itu, lulusan S1 harus mengetahui jurusan apa saja yang memiliki peluang besar untuk diterima. Meski seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 terbuka untuk umum dan tersedia kesempatan bagi pelamar dari latar belakang pendidikan lulusan SMA sederajat ataupun lulusan S1, namun beberapa jabatan memiliki syarat tertentu terkait riwayat studi calon pelamar. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa lagi hebohnya informasi tentang pengangkatan honorer non-ASN. Selain daripada itu juga ada ya perekrutan calon pegawai negeri sipil jalur umum atau formasi umum. Seperti yang diketahui, sebagian jabatan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 hanya diperuntukkan bagi lulusan S1 dengan riwayat studi pelamar di jurusan yang berkaitan dengan jabatan yang dipilih. Untuk mengetahuinya, jadi Bapak Ibu bisa mengecek jurusan, di sini ada 7 jurusan lulusan strata 1 atau lulusan S1 yang memiliki peluang besar dapat diterima menjadi pegawai negeri sipil dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2023 tahun ini. Pertama, lulusan S1 bidang kesehatan. Seperti yang diketahui, formasi kebutuhan tenaga kesehatan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 selalu memiliki kapasitas yang cukup banyak, sehingga peluang untuk menjadi pegawai negeri sipil menjadi sangat lebih besar peluangnya. Ini dari lulusan kesehatan. Adapun lulusan yang dimaksud termasuk ke dalam lulusan program pendidikan pengobatan tradisional, kebidanan, keperawatan, epidemiologi, kemudian masih ada jurusan lain, kemudian kandungan dan lain-lain. Seterusnya, selain daripada jurusan kesehatan yaitu lulusan S1 jurusan hukum. Lulusan S1 jurusan hukum dibutuhkan untuk menjadi tenaga ahli oleh pemerintah yang biasanya formasi sektor hukum dibuka pada instansi Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Lulusan S1 Hukum dan Ilmu Hukum memiliki peluang besar untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2023 tahun ini. Yang ketiga, yaitu lulusan S1 jurusan pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan dunia pendidikan Bapak Ibu. Tentunya yang masuk di sini adalah yang lulus dari universitas yang jurusan pendidikan. Lulusan S1 dengan bekal studi jurusan pendidikan memiliki peluang besar dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil 2023. Pasalnya, kebutuhan tenaga kerja guru untuk mencerdaskan anak bangsa
menjadi prioritas Kemendikbudristek saat ini. Lulusan S1 yang dimaksud bisa berasal dari pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, kemudian pendidikan bahasa Inggris, pendidikan jasmani, pendidikan agama, dan sebagainya. Selain itu juga lulusan S1 jurusan pendidikan juga memiliki kelebihan dalam menentukan cara untuk menjadi pegawai negeri sipil melalui 2 jalur pendaftaran, yakni bisa melalui seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi itulah jalur yang akan ditempuh oleh lulusan S1 guru dari sekolah dasar sampai ke jenjang berikutnya, yaitu melalui jalur seleksi CPNS dan P3K. Jurusan yang keempat adalah lulusan S1 jurusan politik dan pemerintahan. Jurusan politik memiliki prospek kerja di calon pegawai negeri sipil untuk menjadi praktisi peneliti skor kinerja pemerintahan maupun swasta, pegawai Kementerian Sosial, dan sebagainya. Dengan itu tentunya lulusan S1 jurusan politik memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi bagian dari abdi negara yang dinaungi oleh pegawai negeri sipil. Yang kelima adalah lulusan S1 jurusan teknologi informasi. Jurusan teknologi informasi memiliki peluang yang sangat besar karena pemerintahan kini sedang dalam masa peralihan di mana segala bentuk layanan berubah menjadi lebih mudah untuk diakses dan praktis secara digital. Selain itu, penyimpanan berkas dan data pada komputer di setiap instansi ini menjadi aspek yang penting bagi kantor pemerintahan maupun swasta. Lulusan yang keenam atau jurusan yang keenam yaitu jurusan teknik yang memiliki prospek yang cukup banyak untuk mengisi posisi jabatan di Kementerian PUPR, Pemda, Basarnas, dan BSSN sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Adapun jurusan yang dimaksud melingkupi lulusan S1 teknik perkapalan, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik sipil. Lulusan yang ketujuh atau jurusan yang ketujuh adalah lulusan S1 jurusan manajemen. Jurusan manajemen memiliki peluang yang cukup baik dan dari sektor pemerintahan. Pasalnya, posisi jabatan seperti perencanaan dan penata konselerai, analis kelembagaan, arsiparis, dan sebagainya yang memiliki syarat dasar manajemen. Jadi inilah ketujuh lulusan S1 yang mendapatkan peluang prioritas di tahun 2023 yang akan dibuka untuk seleksi calon pegawai negeri sipil formasi umum, yaitu lulusan S1 kebidanan, kedua lulusan S1 jurusan hukum, ketiga lulusan S1 jurusan pendidikan, empat lulusan S1 jurusan politik dan pemerintahan, kelima lulusan S1 jurusan teknologi informasi, keenam lulusan S1 jurusan teknik, dan ketujuh lulusan S1 jurusan manajemen. Demikian informasinya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bergegas, persiapkan dari sekarang segala sesuatunya yang dapat mendukung dan mendorong Bapak Ibu bisa sukses menjadi PNS di tahun 2023. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.